Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar lagi ya matematika wajib. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena yang kita bahas hari ini adalah limit tak hingga. Nah, ini adalah limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, limit fungsi untuk X mendekati tak hingga, ya, untuk limit dengan fungsi F dengan fungsi X-nya mendekati tak hingga. Nah, untuk limit fungsi yang X mendekati tak hingga itu bentuknya bisa aja, ini konstanta ya. Konstanta dibagi tak hingga maka akan menghasilkan 0 gitu. Namun jika tak hingga dibagi tak hingga maka hasilnya adalah tak tentu. Oke, perhatikan fungsi dari 1 per X. Nah, kalau kita ganti X ini jadi 1, berarti 1 bagi 1 maka hasilnya adalah 1. Jika X kita ganti 2, jadi 1 per 2, kita ganti 3, 1 per 3. Dan begitu seterusnya sampai apabila kita ganti X ini dengan tak hingga, artinya 1 dibagi dengan tak hingga, maka akan menghasilkan 0. Nah, perhatikan fungsi yang kedua. Untuk 2X dikurang 1 per 3X ditambah 4. X-nya kita ganti jadi 9 nih. Jadi 2 kali 9, 18. Dikurang 1, 17. Nah, ini 3 kali 9, 27. Ditambah 4. Ya. 31 nanti 17 dibagi 31. Dapat 0,548387. 1. Begitu juga kalau di X-nya kita ganti jadi 99 atau 9900 sampai dengan ini, maka hasilnya 0,665 dan seterusnya gitu. Nah, untuk ini juga ya, X pangkat 2 tambah 1 per 5X tambah 4 gitu nih. Nah, untuk penyelesaian limit fungsi di mana X mendekati tak hingga bentuknya X, nah bentuknya itu tak hingga per tak hingga, atau limit X mendekati tak hingga, ini ya fx per gx, itu cara mencarinya adalah dengan membagi X pangkat tertinggi. Oke. Nah, nih contoh nih, Ibu ada fungsi ya, X kuadrat ditambah X dikurang 1 per X pangkat 3 dikurang 2X ditambah 1. Kita lihat di bagian pembilang X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 itu pangkat tertingginya adalah 2. Jadi pangkat tertinggi itu nggak harus di depan, bisa aja dia di tengah, bisa aja dia paling akhir gitu ya. Di sini pangkat tertingginya adalah 2. Kita lihat untuk penyebut X pangkat ini, pangkat tertingginya 3, ini ada 1, nah ini pangkatnya 0 ya. Jadi 3, 2, 0. Nah, yang tertinggi adalah 3. Tadi di atas 2, yang di bawah ini 3. Maka fungsi ini harus kita kalikan dengan X pangkat 3. Karena di sini baik fx-nya atau gx-nya yang paling tinggi adalah pangkatnya 3. Maka kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya diambil dari sini, yaitu pangkat tertinggi. Jadi kalau pangkat tertinggi, misalkan di sini 5, ya berarti nanti di sini harus X pangkat 5. Ini juga X pangkat 5 gitu. Oke, nah kita kalikan. Inilah hasilnya. Dapat dari mana? Nah,
X pangkat 2 kali 1 itu adalah X pangkat 2 per X pangkat 3, pernya ikut. Kemudian X pangkat X kali 1 itu X per X pangkat 3 nya ikut. Kemudian negatif 1 kali 1 negatif 1 per X pangkat 3. Begitu juga yang di bawah, X pangkat 3 kali 1 X pangkat 3 per 3. Ini karena per 3 ya. Kok terus negatif 2X kali 1 negatif 2X per 3 per X pangkat 3. Kemudian 1 kali 1 itu juga dapatnya 1 per X pangkat 3. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Kalau kita jabarkan ya, ini X pangkat 2 berarti X-nya ada 2. Ini X pangkat 3 berarti X-nya ada pangkat 3. Begitu seterusnya. Nah, di sini X-nya ada 2. Ini ya, coba. Ini X pangkat, ini X-nya ada 2. Berarti yang di bawah juga kita bagi ini ya, jadi dia 1 gitu. Tinggal 1 per X. Ini juga ada X-nya 1, ini juga 1. Oke, tinggal 1 per X pangkat 2. Ini mau kita bagi nggak bisa ya, karena di sini nggak ada variabel X. Kemudian yang ini ada 3, ini juga ada 3. Jadi tinggal 1, ini koefisiennya 1, ini juga 1, jadi 1 per 1. Ini X-nya ada 1, di sini ada 3, jadi tinggal 2 per X pangkat 2, ini juga tetap sama. Maka hasilnya adalah 1 per X ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3. Ini jadi 1 per 1 diambil dari ini ya, koefisiennya tinggal 1. Jadi bukan 0 di sini, tapi ada 1 per 1. Kemudian, ini bukan X tapi 2 ya, jadi 2 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada limit fungsi untuk X mendekati tak hingga. Bentuknya adalah tak hingga kurang tak hingga itu sama dengan tak tentu. Penyelesaian limit bentuk tak hingga kurang tak hingga itu adalah dengan cara mengalihkan bentuk dengan bentuk sekawannya, sehingga nanti menjadi bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, kita coba ya. Misalnya ada soal, ada fungsi seperti ini. Ini adalah fx dan ini adalah gx. Nah, fx kurang gx. Kita kalikan dengan apa? Dengan bentuk sekawannya. Apa bentuk sekawannya? Ya sama. X, akar X kurang X ditambah 6 dengan akar 3X kuadrat ditambah X ditambah 1. Yang mana yang dikatakan dia bentuk sekawan? Nah, lihat tandanya. Di sini negatif, maka di sini pasti positif. Itu sudah kita bahas pertemuan minggu lalu ya. Oke, kita kalikan. Nih. Jadi ini kali yang ini. Gitu. Jadilah bentuknya seperti ini. Oke. Nah, nih. Kita kalikan. Dari mana bentuk seperti ini? Nah, ini. Yang ini, yang merah, kotak merah ini kita kalikan, maka menghasilkan kotak merah yang di bawah. Kemudian yang hijau ini kita kalikan ya, yang di depan ini dengan yang paling belakang, maka dapat yang ini. Itu aja. Jadi kalau bentuk akar ya sudah bentuk akar aja, nggak usah ditulis ulang aja, tapi dalam bentuk perkalian. Terus ini negatif ya, dengan ini yang biru-biru ini, maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini mau ditulis X pangkat 3X pangkat 2 nya ditambah X tambah 1 dulu, atau yang ini yang di depan itu nggak masalah, sama aja karena kan operasi perkalian ya. Kalau operasi perkalian kalau dibalik-balik tidak mempengaruhi nilainya. Baik, kayak contoh nih 5 kali negatif 3 tetap negatif 15 kan, ya sama juga dengan negatif 3 dikali 5 sama negatif 15. Jadi ini mau dibalik ini boleh sih. Oke, kita lanjut. Yang ungu ya, ini kalikan. Nah, setelah ini dapat dari mana ini? Kita lihat yang kotak merah.
kotak merah ini adalah akar X pangkat 2 dikurang X ditambah 6 dikali akar X kuadrat dikurang X ditambah 6. Perhatikan angka yang ada di dalam, bilangan yang ada di dalam akar, sama ya, X kuadrat kurang X tambah 6, ini juga gitu. Dan operasinya adalah perkalian. Sesuai dengan sifatnya, apabila bentuk akar, nilai yang ada di dalam akar itu sama dan operasi hitungnya adalah perkalian, maka langsung diambil angkanya saja. Jadi akarnya nggak ikut. Makanya langsung kita ambil adalah X kuadrat dikurang X ditambah 6. Gitu. Nah, karena ini sama, coba perhatikan, ini X kuadrat dikurang X tambah 6. 3X kuadrat ditambah X tambah 1. Ini sama kan? Nah, karena dia sama, hanya berlainan tanda, satunya tambah satunya kurang, maka ini jadi 0. Tinggal ini negatif, ini operasi perkalian, nilai yang ada di dalam akar itu sama, maka tinggal ditulis nilainya saja, yaitu 3X kuadrat ditambah X ditambah 1. Jadilah seperti ini. Oke? Lanjut ya. Nah, dari mana? Ini dulu. Ini kita buka kurungnya ya. Negatif 3x negatif dikali 3x kuadrat itu negatif 3x kuadrat. Negatif kali positif X itu negatif X, negatif kali 1 itu negatif 1. Jadilah seperti ini. Ini X pangkat 2 dengan X. Jadi kita samakan ini variabelnya ya. Ini sama-sama pangkat 2. Di sini koefisiennya 1, ini negatif 3. Jadi 1 kurang 3 dapat negatif 2X pangkat 2. Kemudian ini sama-sama koefisiennya, sama-sama variabelnya X. Ini koefisiennya negatif 1, ini juga negatif 1. Utang 1, utang lagi 1, utangnya 2. Makanya di sini negatif 2X. Kemudian di sini ada 6, positif 6 dikurang 1. Dapatnya 5. Nah, jadilah bentuknya negatif 2X kuadrat dikurang 2X ditambah 5 per akar X kuadrat dikurang X ditambah 6 ditambah akar dari 3X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, hasil ini belum selesai. Kita lihat, nggak usah dulu perhatikan yang bentuk akarnya, tapi yang pembilang ya. Dari pembilang kita perhatikan bahwa pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Oleh sebab itu, bentuk seperti ini akan kita kalikan dengan pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 2. Nah, ya. Oke, lanjut. Kita kalikan. Sudah tahu ya mengalikannya seperti apa, tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Maka jadilah negatif 2x per 2x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurang 2x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat dibagi dengan ini ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa? Nah, tiba-tiba kok ada muncul akar x kemudian pangkat 2? Nah, karena awalnya cuma X pangkat 2 kan, tapi di sini ada akar X kemudian ada pangkat 2. Ini kita buat untuk biar nanti X pangkat 2 ini bisa di dalam akar, biar menggampangkan kita gitu. Kan kenapa ditambah akar dengan pangkat 2? Karena akar dengan pangkat 2 nilainya 1. Jadi sebenarnya akar X pangkat 2 berpangkat 2 itu senilai dengan X pangkat 2. Itu di pelajaran di kelas 10 sudah pernah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kalikan. Nah, ini fungsinya apa yang ini tadi? Jadinya dia akar X pangkat 4. Nah, masuklah dia di sini. Jadi dia di dalam akar sudah. Nah, kalau begini kan agak lebih mudah dilihat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk tadi. Oke. Nah, kita buat dia jadi kita pisah gitu ya. X pangkat 2 per X pangkat 4 dikurang, sama aja kan, cuma kita pisah aja.
untuk menggampangkan pekerjaan kita selanjutnya. Oke, nah ini sudah Ibu jelaskan di slide tadi ya, slide sebelumnya itu. Ini X-nya pangkat 2, ini X pangkat 2 dibagi, jadi tinggal 1. Makanya negatif 2 kali 1 negatif 2. Ini X-nya 1, ini X-nya 2, jadi dibagi tinggal 2 kali 1, 2 per X. Ini tetap ya. Ini tinggal 1 per X pangkat 2. Kenapa? Karena di sini X-nya pangkatnya 2, di sini X-nya pangkatnya 4. Jadi tinggal yang di bawah tinggal X pangkat 2. Ini X-nya pangkatnya 1, ini X-nya pangkatnya 4. Dikurang 1 kan berarti 1 per X pangkat 3. Ini tetap, ini X-nya pangkat 2, ini pangkat 4, jadi X pangkat 2. Ini X-nya pangkatnya 1, ini pangkatnya 4, jadi 1 per X pangkat 3. Nah, gitu. Terus sampai sini Ibu harap paham ya. Oke, kita lanjutkan. Misal nih ada lagi bentuk fungsi seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, tahap pertama adalah ini kita akan ubah dulu supaya dia berbentuk akar. Nah, jadi kalau mau mengubah sesuatu gitu ya, mengubah ke bentuk akar, itu harus akar dengan pangkat 2 gitu. Kenapa? Ini akar 3X ditambah 2 ini berpangkat 2 itu senilai dengan yang ini di atas gitu. Oke, ini kita jabarkan. Ini kan 3X tambah 2 dikuadratkan, artinya 3X tambah 2 dikalikan 3X tambah 2. Nah, ini kita selesaikan. Dapatlah ini. Dari mana? 3X kali 3X itu 9X pangkat 2. 3X kali 2 itu 6X. 2 kali 3X itu 6X. Jadi 6X tambah 6X 12X. Kemudian 2 kali 2 4. Atau gini, 3X pangkat 2 9X pangkat 2. 2 kali 3X 6X kali 2 12X. 2 pangkat 2 4. Nah, ini sudah sama dengan bentuk yang awal tadi. Nah, setelah dua-duanya ini berbentuk akar, baru kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Kemudian kita cari, dapat hasilnya. Nah, dari hasil itu kita lihat dari pembilangnya yang mana berapa pangkat tertingginya, kita kalikan lagi dengan pangkat tertingginya. Seperti itu. Jadi berulang lagi ke slide yang sebelum ini gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika masih ada kurang jelas atau membingungkan, silahkan ditanyakan, baik kita diskusi di dalam grup WA, grup kelas maupun pribadi dengan Ibu. Selanjutnya silahkan buka LKPD-nya, kemudian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di langkah-langkah yang telah Ibu berikan. Ibu harap tidak ada yang bermain curang. Kita asah kemampuan kita sendiri sampai mana kita bekerja mandiri, disiplin, dan pastinya jujur. Oke, Ibu doakan semoga puasa hari ini lebih lancar lagi dari hari-hari sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.